Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukranillah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasulah ba'da. Amma ba'd. Alhamdulillah, ananda solih dan solihah yang Ustazah cintai karena Allah. Hari ini kita bertemu dalam forum Binah Safiyah Islamiyah atau yang biasa disingkat dengan BSI. Sebelumnya, Ustazah ingin menyapa dulu. Bagaimana kabar antum semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Allahu Akbar. Yes. Ya, semoga semua kondisi antum di rumah sehat selalu ya. Tetap jaga kesehatan dan tetap semangat belajar dari rumah. Ya, nggak terasa ya, ternyata sudah hampir setengah semester kita belajar di rumah. Semoga kondisi ini segera membaik dan kita bisa bertemu kembali di sekolah. Ya, baik Ananda Solih dan Solihah kelas 1, setelah kemarin-kemarin antum mendapatkan BSI dari Ustadz Andika tentang keutamaan sholat duha, tentang keutamaan menjaga sholat 5 waktu. Nah, kali ini Ustadzah mau sedikit sharing kepada antum tentang alasan kenapa sih kok kita harus sholat. Ya, mungkin antum sering bertanya-tanya gitu ya. Kita sebagai seorang muslim diwajibkan untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Yang mana antum kenal sholat 5 waktu itu waktunya kapan saja? Ya, coba disebutkan. Subuh, waktunya waktu pagi hari ya, waktu terbit fajar. Kemudian zuhur, ketika matahari sudah tergelincir, siang hari ya, sudah pas tengah-tengah, agak geser sedikit baru kita sholat. Kemudian sholat asar di sore hari, dan sholat maghrib petang hari, sholat isya malam hari. Nah, itu adalah 5 sholat utama, sholat wajib yang harus kita laksanakan. Di luar itu, antum sendiri juga mungkin sering melaksanakan sholat-sholat sunnah lainnya. Misal, seperti sholat duha yang senantiasa diingatkan oleh ustadz dan ustadzah sebelum kita memulai pelajaran. Biasanya antum kan ditanyai sudah sholat duha belum? Ya. Kemudian ada lagi sholat tahajud yang di sepertiga malam, yang itu merupakan waktu di mana Allah itu menurunkan malaikatnya ke bumi. Ya, jadi Allah mencatat nih, siapa nih hambaku yang bangun gitu. Nah, mungkin antum bertanya-tanya kepada abi, kepada umi, kepada ayah, kepada bunda, Umi, kenapa sih Ama itu pagi-pagi harus dibangunin sholat subuh? Ngantuk, Mi, tidurnya belum selesai, belum panjang, masih mimpi enak gitu ya. Atau mungkin pas waktu siang-siang, aduh ini tuh waktunya istirahat siang, atau waktunya main, kenapa kok kita harus sholat gitu? Atau mungkin pas waktu maghrib, antum lagi nonton TV kan, atau nonton kartun, lihat filmnya lagi seru, waktunya sholat gitu. Nah, Ananda Solih dan Solihah, yang perlu antum tahu, yang pertama, alasan kenapa kita harus sholat dan juga harus taat kepada Allah adalah yang menciptakan kita siapa? Yap, benar sekali. Yang menciptakan kita adalah Allah. Nah, antum ingat, manusia yang pertama kali diciptakan Allah adalah Nabi Adam. Kemudian Nabi Adam bertemu dengan Ibunda Hawa. Dari Ibunda Hawa dan Nabi Adam, maka keluarlah manusia-manusia yang banyak. Kemudian jadilah kemudian ada ayah kita, kemudian ada ibu kita, kemudian ibu kita mengandung 9 bulan, kemudian lahirlah kita. Ya, atas izin Allah, dari sekian banyak bayi yang dilahirkan, Allah memberikan umur yang lebih panjang kepada kita sehingga kita bisa hidup. Di luar sana banyak loh bayi-bayi yang mereka itu lahir tapi tidak bisa hidup lama. Ya karena mungkin ada yang sakit atau memang ya ajalnya sudah sampai, akhirnya dia harus meninggal. Tapi Allah begitu sayang kepada antum sampai antum akhirnya bisa tumbuh besar sampai seperti sekarang, diberi kehidupan oleh Allah. Nah, Allah memberikan kehidupan kepada kita juga kehidupan yang sempurna. Dari sekian manusia yang ada, antum dilahirkan dalam kondisi yang fisiknya sempurna. Karena ada manusia yang lahir dalam kondisi cacat. Dia tidak bisa mendengar karena tuli. Dia tidak bisa bicara karena bisu. Dia tidak bisa melihat karena matanya buta. Tapi Allah memberikan nikmat kepada kita. Nikmat apa? Nikmat sehat, fisiknya sempurna, kakinya ada 2. Karena ada di luar sana yang dilahirkan dalam kondisi kakinya tidak sempurna. Pincang misalkan, atau mungkin putus sebelah. Ya ada kan orang yang lahir dalam kondisi kakinya itu cuman separuh gitu ya. Nah, Allah begitu sayang kepada kita sehingga kita
lahir dalam kondisi sempurna. Nah, nikmat yang luar biasa ini sudah patut kita syukuri. Cara bersyukurnya seperti apa, Ustazah? Cara bersyukurnya adalah dengan taat kepada Allah, dengan menjalankan setiap aturan-aturannya Allah. Salah satunya adalah dengan sholat, gitu ya. Karena sholat itu adalah perintah wajib yang harus kita laksanakan, gitu ya. Nah, itu alasan yang pertama. Karena satu, kita diciptakan oleh Allah. Setelah diciptakan, Allah memberikan nikmat yang luar biasa banyak kepada kita. Yang kedua, ini disebutkan oleh Allah di dalam Quran surat Az-Zariyat, ya, yang bunyinya adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku itu menciptakan manusia dan jin kecuali untuk beribadah. Jadi Allah berkata sendiri bahwa manusia dan jin itu diciptakan untuk beribadah, ya. Garis bawahi kata beribadah. Apa sih makna beribadah itu? Beribadah adalah melaksanakan setiap perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Nah, jadi Allah sendiri yang sudah bilang kepada kita kalau manusia itu diciptakan untuk apa? Untuk beribadah. Makanya mau nggak mau ya antum harus taat sama Allah. Sekali lagi, karena yang menciptakan manusia itu adalah Allah. Dan yang kedua, Allah memerintahkan kita hidup di dunia ini untuk taat kepada aturannya. Jadi, kalau misalkan nih, Allah sudah memanggil waktunya sholat, hayya 'alas shalah, gitu. Ya, antum harus segera, wah, Allah sudah manggil nih, waktunya sudah sholat, harus bersegera wudhu. Kalau yang ikhwan, silakan sholat di masjid, ya. Kalau di masjid di sekitar antum sudah mulai aktif, ya. Kalau misalkan dalam kondisinya pandemi seperti ini tidak ada jamaah, antum bisa sholat bersama ayah bunda di rumah. Nah, itu alasan yang kedua. Karena manusia diciptakan oleh Allah untuk beribadah. Alasan yang ketiga adalah bahwa sesungguhnya nanti seluruh manusia dan makhluk hidup di dunia ini ketika hari kiamat itu akan kembali kepada Allah. Artinya bagaimana, Ustazah? Artinya begini, kita itu hidup di dunia hanya sementara. Kita hidup di dunia kan nggak selamanya, ya. Ada nggak di sini yang mau hidup selamanya? Jadi semua nanti sudah meninggal, antum tinggal hidup sendiri. Mau nggak? Kalau Ustazah nggak mau, gitu ya. Jadi suatu saat nanti manusia itu akan kembali kepada Allah. Ketika dia meninggal, dia tinggal di alam barzah, di alam kubur. Pada hari yang telah ditentukan oleh Allah, nanti kita akan dibangkitkan kembali. Nah, ketika kita dibangkitkan kembali, di hari kiamat nanti, Allah akan melihat amal perbuatan kita. Nah, disitulah kita akan kembali kepada Allah. Dan kita akan dihisap berdasarkan amal kita. Nah, misal nih ya, yang dipanggil, Al-Fatih Bagaskara Ramadan, gitu. Ketika dilihat, wah, Masya Allah, ternyata sholatnya dulu bagus. Kemudian puasa, rajin bersedekah, rajin puasa sunnah. Wah, ini layak masuk surga. Langsung dimudahkan kepada Allah jalannya menuju surga. Tapi kalau misalkan dipanggil Fulanah binti Fulan, setelah dilihat, wah, ini di dunia dulu gak mau nutup aurat, sukanya mengumbar-ngumbar aurat, auratnya terbuka, disuruh sholatnya males-malesan, sholatnya Senin Kemis. Oh, ini yang Senin Kemis sholatnya, ya, bukan puasanya. Waktunya puasa dia malah makan makanan, artinya dia nggak puasa gitu, disuruh puasa malah males-malesan. Akhirnya apa? Allah bilang ini nggak layak untuk masuk surga, sudah campakkan ke neraka, plung, gitu. Nah, itu alasan kenapa kita harus taat kepada Allah. Jadi anadah sholih dan sholihah, sebagai manusia sudah sewajarnya kita ini harus taat kepada Allah. Karena sekali lagi, kita ini siapa? Kita ini adalah manusia yang diciptakan oleh Allah. Dan Allah menciptakan manusia untuk beribadah. Suatu saat nanti kita juga akan kembali kepada Allah. Makanya selama kita di dunia, selama kita masih diberi umur kepada Allah, maka manfaatkan umur kita ini untuk berbuat baik, untuk taat kepada Allah dan menjalani segala aturannya, serta menjauhi segala larangannya Allah. Nah, mungkin cukup sekian BSI yang Ustazah sampaikan kali ini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat dan semoga antum juga bisa melaksanakannya. Ustazah mohon maaf jika selama penyampaian tadi ada perkataan Ustazah yang kurang tepat atau mungkin kurang gak benar atau gimana gitu ya. Ustazah mohon maaf.
Sekian dulu, sudah tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.